Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya dengan Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Pendengar sekalian, di dalam sebuah usaha, peran komunikasi itu tentu sangatlah penting. Kita melihat ada berbagai macam format komunikasi dan kita melihat ada evolusi komunikasi. Zaman dahulu kita merasa bahwa komunikasi yang terpenting adalah menggunakan tagline dan juga tulisan, kemudian bergerak menjadi era yang kita sebut dengan era gambar, di mana ada istilah picture paints 1,000 word. Satu gambar bisa mewakili banyak hal, sehingga muncullah apa yang kita sebut dengan era fotografi. Sekarang ini, baru-baru ini, dengan adanya berbagai media sosial yang basisnya adalah video, maka pola komunikasi berubah menjadi pola yang kita sebut dengan videografi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun videografi yang baik, yang berdampak kepada para pelanggan kita? Hari ini sudah hadir bersama kita seorang konten kreator yang juga videografi spesialis dan juga trending di TikTok. Kita sambut dengan meriah konten kreator Raudah Nasution. Yeay. Terima kasih Raudah ya, udah kesini ya. Iya, ini Pak Wahyu. Katanya tadi depan demo ya. Iya lumayan Pak, jadi kita harus turun dulu jalan ke sini. Jadi jalan kaki ini, pengorbanan Raudah untuk datang sampai ke sini ini berat banget ini ya, Raudah ya tadi. Raudah, ini tadi kita sempat mengantarkan bahwa era sekarang itu memang era videografi ya. Iya benar Pak. Nah, gimana sih Raudah ceritanya? Kok dari dulu kemudian sampai bisa masuk ke TikTok sampai sekarang ini menjadi Raudah yang sekarang ini, boleh ceritain nggak sedikit tentang itu? Oke Pak, jadi videografi sama fotografi ini udah jadi hobi saya sejak duduk di bangku sekolah. Sekolah SMA? Iya, SMP. Oh, SMP? SMP. Waktu itu masih otak-atik HP Nokia sih Pak. Kelas baru-baru tamat SD sih itu. HP Nokia yang tulalit itu Pak. Tapi saya cukup penasaran ya, cukup tertarik sama yang ada tools-tools yang ada di HP ini. Jadi apapun itu selalu saya kontenin, random objek atau kegiatan sehari-hari, terus saya edit. Dulu kan editing toolsnya itu masih konvensional banget ya Pak. Kayak speednya dicepetin atau dilambatin, jadi masih main-main di situ. Dan makin sekarang makin banyak nih kan Pak aplikasi-aplikasi yang ada di HP juga sekarang udah semakin canggih, udah layar sentuh. Semuanya media-media cukup memadai menurut saya. Jadi semakin saya fokusin kembangin di hobi saya ini, sempat bikin film pendek juga Pak di bangku SMA bareng teman-teman lain. Pada waktu SMP tadi ketika utak-utik HP itu kan belum ada medsos ya, belum seperti ada. sekarang. Iya, nah, jadi kontennya diapain waktu itu? Cuman disimpan aja sih Pak. Emang saya suka otak-atik tools-tools. Oh gitu, ya. Oke. Nah terus kemudian SMA bikin video pendek. SMA bikin film pendek untuk tugas kesenian. Itu bareng teman-teman. Jadi sempat brainstorming gitu. Jadi tukar pikiran lah mereka bisanya editing yang seperti apa. Jadi sama-sama belajar seperti itu. Apalagi sekarang kan ada YouTube ya Pak ya. Di situ banyak sekali tutorial-tutorial yang bisa kita pelajarin otodidak sih sebenarnya Pak. Jadi ketertarikan memang sudah sejak lama ya. Iya, nah terus kemudian baru-baru ini masuk ke TikTok itu seperti apa itu? Saya masuk ke TikTok sebenarnya di akhir 2021, tapi sempat berhenti nih Pak, nggak ngelanjutin. Padahal waktu itu satu konten pertama kali yang saya post itu langsung boom. Tapi nggak saya lanjutin. Kemudian di 2022 akhir baru saya konsisten bikin konten behind the scene seperti itu. Kenapa kok waktu itu nggak dilanjutin dan video apa yang waktu itu pertama kali dibikin? Waktu itu video pertamanya tetap behind the scene ya Pak, behind the scene videografi produk. Namun waktu itu setelah saya posting saya belum aware nih sama keberadaan TikTok yang baru muncul gitu. Saya kurang memaksimalkan potensinya seperti itu. Karena waktu itu semua orang arahnya ke Instagram ya. Iya, saya waktu itu fokusnya lebih ke Instagram. Jadi TikTok saya tinggalkan begitu Pak. Pada waktu awal-awal itu Instagram masih bentuknya fotografi ya?
Udah ada video, sudah ada mulai reels, sudah ada reels. Sudah ada reels. Oh, jadi waktu itu Rauda masuk juga ke reelsnya Instagram. Iya, jadi dua-duanya saya ini, tapi lebih fokus ke Instagram. Oke. Nah, terus gimana sih Rauda ketika masuk ke TikTok itu gimana konsepnya waktu itu kamu pikirkan seperti apa? Apa ngalir aja gitu atau sebenarnya ada strateginya waktu itu memikirkan untuk sampai situ? Oke, pertama saya terinspirasi dari konten-konten orang luar sih sebenarnya Pak, karena mereka suka sharing tips videografi gitu, dan audiensnya itu saya perhatikan banyak ternyata Pak. Jadi saya coba, kenapa nggak saya coba bikin konten seperti itu juga. Ternyata turns out banyak orang-orang yang menyukai video yang konsepnya behind the scene, karena kan dia sambil belajar gitu ya Pak. Iya. Pada waktu itu nggak terlalu banyak ya orang yang main di behind the scene ya? Behind the scene ada, tapi cuma beberapa. Ada, tapi nggak banyak ya. Yang banyak itu kalau misalkan kan Rauda ini kan di kosmetik ya? Iya, di kosmetik. Kalau di kosmetik itu kebanyakan kan review produk, terus kemudian plus minusnya apa gitu ya. Benar. Jadi orang-orang kan punya keunikannya sendiri nih ya Pak. Jadi saya memikirkan gimana caranya supaya saya stand out di antara orang-orang lain yang kebanyakan review begitu. Jadi saya coba munculkan sesuatu yang unik gitu, yang bisa engage dengan audiens gitu. Berarti terencana dong gitu ya? Iya, terencana. Karena sebelumnya ini tanpa disengaja juga sih Pak. Di Instagram tuh saya sering sharing tips-tips apa ya Pak, properti produk begitu. Jadi banyak teman-teman saya yang share lebih banyak dong gitu. Jadi saya kepikiran kenapa nggak dikontenin di TikTok aja gitu. Ya. Jadi memang ini perjalanannya itu step by step, tapi akhirnya sampai kepada proses ini sebenarnya adalah satu learning curve. Iya, benar. Jadi proses belajar yang panjang itu sampai kemudian ketemu ini caranya yang cocok buat saya seperti ini gitu ya. Nah, ini menarik nih. Jadi teman-teman sekalian, yang para pendengar sekalian, kalau mau cek bisa cek di TikToknya Rauda ya. Iya. Akunnya apa? Rauda Nasution. Rauda Nasution. Nah, yang menarik bagi saya nih Rauda, kalau saya coba lihat di TikToknya Rauda itu ya, kan banyak orang yang bilang ke TikTok tuh harus panjang gitu, permainan panjang, harus banyak upload video supaya kita itu bisa kelihatan stand out di dalam TikTok ini ya. Nah, kalau dilihat dari akunnya Rauda ini kan isinya 19 video, saya hitung kemarin ya, cuma 19 video tapi follower bisa sampai 300.000 gitu ya. Nah, jadi ini kan sesuatu yang tadi ya berbasis pada perencanaan dan ternyata disukai oleh pelanggan kita. Nah, teman-teman kalau misalkan para UMKM sebenarnya TikTok itu buat apa ya? Perannya buat teman-teman di UMKM seperti apa, Rauda? Menurut saya untuk karena TikTok ini basisnya fun gitu ya Pak ya, lebih ke Gen Z gitu ya. Jadi menurut saya kalau UMKM ini mau manfaatin TikTok itu untuk meningkatkan brand awareness-nya, itu paling cocok sih menurut saya. Karena kalau dia langsung baru bikin akun nih di TikTok, tapi dia langsung jualan gitu, jadi kelihatan banget hard selling menurut saya. Audiens di TikTok itu suka konten-konten yang relate dengan mereka gitu, yang ada di sekitar mereka, jadi di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau emang mau masuk ke TikTok, menurut saya fokusin di brand awareness-nya gitu dulu gitu. Jadi kalau audiens sudah tahu produk kita, baru bisa tonjolin produk kita seperti itu. Jadi pertama-tama TikTok ini bagi UMKM bisa berperan untuk meningkatkan awareness produk minimal brand ya. Brandnya dia bisa dikenal orang gitu ya. Benar. Terus kemudian tadi sarana memperkenalkan produk juga bisa ya di situ ya. Tapi nggak boleh langsung jualan gitu ya. Kayak gimana tuh caranya memperkenalkan? Agak susah sih kalau langsung jualan tuh, strateginya agak susah. Karena kan harus kenalan dulu sama produknya. Kalau orang-orang udah aware nih sama produk kita, baru menurut saya bisa nih secara soft selling aja gitu Pak. Ini pertanyaan penting ya. Apakah setiap UMKM harus masuk ke videografi? Oke. Menurut saya salah satu faktor penting juga sih, tapi bukan berpatok harus videografi semua, enggak, karena cara branding kan beda-beda ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya dengan adanya videografi ini, dia visual dan kualitas dari produk kita itu lebih
lebih tertonjol gitu ke audiens. Jadi mereka lebih secara nggak langsung tertarik nih dengan produk kita dengan adanya videografi ini. Karena memang manusia itu lebih senang yang bergerak ya. Iya, visual. Yang lebih seru ya. Iya. Bergerak ada suaranya gitu ya. Ini gini ya, saya tuh nanya-nanya ke Rauda itu sebenarnya saya tuh ngerasa ini ada perbedaan generasi nih Rauda. Saya tuh generasi yang di atas tuh belum bisa paham gitu ya. Kok orang video itu vertikal gitu aja nggak jelas. Dulu landscape ya. Nah, zaman saya dulu kalau misalkan zaman-zaman yang angkatan kolonial sini ya, itu yang namanya bikin video itu ya begini gitu, landscape gitu ya. Kok sekarang orang bikin video itu vertikal? Itu ada bedanya nggak sih landscape sama vertikal itu? Secara sinematografi atau apalah gitu ya? Itu ada perbedaan utamanya? Tergantung platformnya sih Pak ya. Kalau di kayak TikTok, Instagram itu kan vertikal. Kalau yang landscape, setahu saya YouTube ya Pak YouTube, ya. Jadi menurut saya di generasi saya ini agak konotasinya mager gitu Pak. Jadi kalau landscape ini kan harus muter dulu nih si HP-nya. Kalau vertikal kan langsung scroll aja gitu Pak. Jadi saking malesnya muter HP dari begini ke sini aja males ya. Kita mau yang instan. Kita cuma gini doang gini. Maunya seret-seret gitu ya ke atas itu ya. Oh gitu ya. Jadi nah tapi secara videografi berbeda atau sama mengambil video dengan vertikal sama kalau vertikal secara videografi itu lebih cocok ke komersialnya bisa, tapi kalau landscape itu lebih ke sinematik gitu Pak, lebih ke filming gitu. Itu lebih cocok landscape. Jadi kan kalau di video itu zaman dulu saya belajar harus ada rumus 3:1 gitu ya. Ya kan? Ketiga ke kiri, ke kanan 1. Nah, itu kalau di vertikal juga sama itu harus marginnya gitu. Sama juga ya. Di vertikal ada juga. Sekarang 16:9 atau 9:16 gitu buat vertikal landscape. Ya, nah tadi sudah disampaikan ya sama Raudah. Jadi salah satu peran dari videografi adalah untuk memperkenalkan produk atau brand gitu ya. Terus kemudian memperkenalkan feature-feature kita gitu ya. Dan jadi harus kita cek ya di dalam kita ini seberapa penting videografi itu di-assess, kemudian kita bisa mengaplikasikan. Nah, kalau teman-teman UMKM mau bikin atau mau masuk ke dalam videografi, itu sebenarnya mahal nggak sih Raudah? Sebenarnya manfaatin tools yang ada aja bisa sih Pak. Karena saya juga dulu awal-awal kan cuma pakai HP nih. Pakai HP ya saya bikin video produknya. Jadi ada tools-tools yang cukup terbilang affordable, cukup terjangkau yang teman-teman UMKM bisa aplikasikan di HP. Seperti contohnya lensa makro buat HP ada tuh Pak, sekitar harganya 100.000, 200.000, pokoknya tergantung brandnya. Itu bisa diklipin ke kamera HP. Nah nanti kalau kita mau zoom in ke produk kita itu jadi HD Pak. Jadi iya. Jadi nggak harus punya kamera, punya segala macam, enggak. Pokoknya yang penting kalau emang mau yang budgetnya terbatas nih, bisa memanfaatkan HP aja sama tripod sih Pak itu. Jadi nggak benar ya, nggak harus kita pakai kamera DSLR yang harganya 60 juta. Iya, gitu apalagi ada lighting ini kan mahal ya Pak ya. Gitu ya. Bisa memanfaatkan cahaya matahari aja. Gitu? Iya benar Pak. Cahaya matahari yang bagus kalau dari saya ya pagi itu sekitar jam matahari terbit. Terus kalau sore itu di golden hour istilahnya Pak. Kita suka banget nih yang Gen Z sama golden hour karena kelihatan cantik nih Pak kena sinar mataharinya. Gitu ya? Jadi sekitar jadi kalau ngajak makan pacar itu pas di golden hour itu ya? Biar soalnya fotonya bagus sih. Sekitar jam 4 sore sampai jam 5:30 itu bagus cahaya. 4 sore sampai 5:30. Oke, jadi satu nih Raudah bilang bahwa fasilitas tuh bukan masalah, bukan hambatan gitu ya. Sebenarnya niatnya nih. Oke. Jadi gunakan apa yang kita punya dulu gitu ya. Nah, yang kedua ilmu nih. Wah, kan itu kita sertifikasi dulu atau kita harus ikut apa dulu supaya saya gape gitu. Itu gimana itu? Kalau saya pribadi belum pernah ikut kursus sertifikasi videografi. Terus gimana tahunya tuh? Sering belajar bareng temen aja gitu Pak, ngolah-ngolahnya, lihat-lihat YouTube. Kalau saya seperti itu sih Pak. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu ada di mana-mana sih. Ada di mana-mana, asal mau aja ya. Modal pulsa ya.
modal pulsa paket data. Modal paket data gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi fasilitas bukan hambatan, ilmu bukan hambatan, gitu ya. Terus kemudian, teknik-teknik bisa kita pelajari dari YouTube, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk teman-teman para wirausahaan UMKM nggak ada hambatan sebenarnya ya. Bukan ada nggak ada barriers yang sebenarnya bisa dilakukan untuk masuk ke videografi, gitu ya. Nah, kalau pengamatan Raudah ya, ini teman-teman di UMKM, apakah secara umum sekarang ini sudah bisa masuk ke sana dengan baik atau belum? Ke videografi. Kualitas kualitas produk atau segala macam itu biasanya gimana? Buat UMKM secara meratanya, secara umum menurut saya masih belum semuanya mengaplikasikan videografi ini ya Pak ya. Karena mungkin di awal suka terbentur mungkin nih Pak, harus seperti apa. Karena kan buat videografi ini harus terkonsep ya Pak ya. Terus tapi nggak menutup ini juga, ada juga beberapa yang saya perhatikan bagus banget nih videografinya dari awal sampai dia sukses itu salah satunya dengan visualnya itu Pak. Seperti itu. Jadi sebenarnya belum banyak yang, menurut Raudah belum banyak yang berkualitas bagus ya videografi itu. Tapi ada juga beberapa, tapi itu dia menggunakan jasa ya Pak, menyewa jasa. Jadi banyak yang kayak seperti freelancer foto produk, video produk, tapi kan itu budgetnya terbilang mahal ya buat UMKM ya. Jadi ya bisa dimanfaatin sendiri sih dengan tools yang ada seperti itu. Jadi ada pilihan juga ya, kalau misalkan kita merasa memang belum mampu masuk ke sana, kita bisa pakai pihak ketiga ya. Pihak ketiga ya, tapi nanti jadi kemampuan itu nggak ada di kita terus gitu kan. Namanya solusi itu kalau simptomatik ya, hanya membeli aja. Karena banyak UMKM tuh berani bayar, nggak berani kerja gitu kan. Jadinya nggak long term buat konten dia. Ini udah bayar aja gitu kan. Jadi secara operation expense juga tinggi gitu ya. Oh gitu ya. Oke. Nah jadi apa hambatan-hambatan yang Raudah lihat dari UMKM itu biasanya kendalanya apa aja? Satu tadi tidak terkonsep. Kendalanya tidak terkonsep. Kemudian biaya mungkin ya Pak. Biaya mereka. Biaya. Terus tadi terlalu jualan, terlalu jualan sih kalau saya perhatikan konten-konten ini khususnya di TikTok ya Pak, platform saya yang lumayan menguasai. Yang saya perhatikan UMKM ini langsung, yuk beli produk kita, misalnya ngasih promotion nih, beli ini gratis ini gitu. Lah orang-orang belum tahu produk kita berkualitas atau enggak, dan belum kenal sama produk kita, gimana mau nawarinnya ke audiens gitu. Terus ada juga beberapa yang saya perhatikan langsung ngenalin nih si produknya, langsung kayak fitur-fiturnya tuh kayak lengkap banget. Sebenarnya bisa kayak engaging aja di awal itu. Itu nanti saya bahas di akhir section kali ya Pak. Nanti. Jadi kayak di awal tuh engaging, jadi si penonton itu tetap stay di video kita, nonton sampai akhir gitu. Wah, keren banget nih. Menarik banget Raudah nih sesi 1 ini ya. Jadi para pendengar sekalian, ini mungkin pembahasan yang sangat bernas tadi ya. Dia mengatakan, Raudah tadi sempat menyampaikan bahwa kalau kita mau masuk ke videografi yang banyak manfaatnya itu tidak perlu nunggu lama ya. Lakukan sekarang dengan alat-alat yang ada, asal ada niat, kemampuan, nanti yang lain ngikutin gitu ya. Dan yang kedua juga tadi bicara mengenai learning curve ya. Kita nggak bisa dari awal tuh langsung bagus itu, mungkin harus 5-6 kali dulu coba, 10 kali, baru ini ternyata yang cocok buat saya kayak gini gitu ya. Oke, menarik sekali para pendengar sekalian. Nanti kita akan segera masuk ke segmen kedua setelah kita refresh. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi masih dalam acara kita VOA Bistok. Hari ini kita membahas bagaimana caranya resep jitu untuk bisa membangun videografi dan bagaimana kita bisa menjadi FYP di TikTok. Masih bersama kita TikTokers, content creators Raudah Nasution. Ya, oke Raudah, tadi menarik sekali ya, udah kita bahas banyak mengenai bagaimana konsep TikTok videografi untuk UMKM gitu ya. Terus kemudian tadi juga disampaikan oleh Raudah bahwa ini adalah proses yang perlu kita jalani, perjalanan yang harus kita lakukan dan kita belajar di situ ya. Benar. Nah, sekarang ini kan teman-teman ini kan banyak para pendengar ini
pelaku UMKM. Nah, pasti mikir kan, gimana caranya ya kalau mulai dari nol tuh step by step-nya gimana? Nah, gimana Roda? Step by step-nya. Oke, ini kembali lagi observational ya Pak ya, karena saya nggak ada template tertentu. Jadi ya emang berdasarkan kegiatan saya di bidang ini sehari-hari. Jadi pertama itu di brainstorming dulu Pak, brainstorm. Ya, brainstorm. Nanti mau bikin tipe konten yang seperti apa. Kalau buat teman-teman UMKM yang lagi mendengarkan mungkin bisa konten yang sehari-hari, bisa tips-tips. Misalnya kalau produk fashion tuh bisa bikin tips outfit ke kantor gitu-gitu. Tapi kalau videografi kan dia emang harus secara ide dia harus terkonsep ya Pak. Kalau saya awalnya itu nyari ide dulu, brainstorming buat videografi. Saya biasanya menggunakan aplikasi Pinterest Pak. Pinterest, ya, Pinterest. Di situ kan visualnya oke banget nih. Banyak konten-konten yang bisa kita ATM nih Pak. Kalau ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Oh iya. Jadi nggak plug jiplak dari situ dimiripin sama konten kita, tapi ada pengembangan lagi, diolah lagi seperti itu. Jadi memang di dalam brainstorm itu tergantung dari bahan bakarnya ya. Iya, kalau kita bahan bakar ilmunya banyak, wawasan kita banyak, itu juga idenya jadi banyak gitu ya. Sebenarnya bisa dari mana aja sih Pak, nggak harus dari Pinterest juga, dari TikTok juga banyak nih produk-produk videografi dari brand-brand lain mungkin yang bisa kita lihat, kita amati tadi, terus modifikasi seperti itu. Di YouTube juga banyak. Banyak yang sharing sih Pak, tips-tips belajar videografi juga di platform mana aja saya udah amati, ada banyak. Terus setelah terkonsep tadi, teman-teman bisa langsung ngumpulin propertinya nih. Properti yang kita butuhin buat videografi ini. Misalnya nih. Ya, maaf dipotong ya, kan sebelum saya lupa tadi ya. Jadi ketika kita membuat konsep itu, Rauda, itu konsep untuk akun kita TikTok in general atau untuk satu video saja? Satu video saja. Satu video saja dulu. Oh, ya. Ya, jadi misalnya nih ya, saya ambil contoh produk UMKM makanan nih misalnya. Aku misalkan punya keripik bawang, misalkan gitu ya. Keripik bawang ini konsepnya mau kita bikin seperti apa? Apakah temanya dapur yang zaman dulu kala gitu? Apakah temanya modern? Apakah temanya colorful gitu Pak? Jadi bisa di research di bagian situ. Bisa lanjut ke ini sih Pak, dibikin konsep misalnya di 10 detik pertama seperti apa, atau 5 detik pertama dia mau bikin zoom dulu dari produknya atau produknya secara keseluruhan seperti itu. Oh, itu harus dijelas dulu di kepala kita, itu harus ada gambarannya. Jadi teman-teman UMKM bisa ambil secari kertas aja, gambar-gambar abstrak aja gitu. Jadi bisa terkonsep dan nggak buang-buang waktu istilahnya. Jadi lebih cepat aja prosesnya kalau udah ada konsepnya. Jadi itu sampai mulai sedetil detik ya. Iya, detail detiknya, konsep video awalnya seperti apa, pembukaannya, openingnya seperti apa, isinya nanti seperti apa, closingnya juga seperti apa. Gitu. Nah setelah itu tadi ngumpulin properti ya Pak ya, ngumpulin properti. Misalnya kalau buat keripik bawang tadi, misalnya diperluin mangkok putih nih buat si produknya kelihatan lebih menarik. Kan harus kelihatan isinya aja ya Pak, nggak harus packagingnya gimana konsumen mau tahu nih. Nah bisa juga manfaatin Pak biar lebih kelihatan fresh gitu. Bisa asap buatan nih Pak. Asap buatan. Pakai apa itu asap buatan? Asap buatan kalau mau budgetnya minimalis bisa dari lilin sih. Lilinnya mungkin banyak, abis itu ditiup kan keluar asapnya nih. Asapnya itu dikipas-kipas diarahin ke si produknya tadi. Lilin? Iya, lilin kan kalau ditiup suka ada asapnya dikit. Nah jadi itu mungkin bisa di 3 detik pertama. Atau ada alatnya juga sih Pak di e-commerce buat asap buatan gitu. Kalau teman-teman UMKM punya budget lebih gitu. Namanya apa tuh? Mist ya? Mist water mist gitu. Water mist ya. Jadi nanti bisa kayak efeknya estetik gitu ya. Kalau dia kemenyan jadi mistis, bukan estetik. Oke, jadi ada asap gitu ya, supaya tadi biar seger, biar ada asapnya. Terus gitu. jangan lupain detail sih Pak. Detail seperti misalnya keripik
keripik bawang ini ada tomatnya atau bawangnya gitu. Bawang aslinya nih Pak, disusun-susun di depan seperti itu. Oke. Jadi kayak gitu tuh menambah itu ya, tadi in details tadi ya. Iya, benar. Oke, itu jadi lebih penonton lebih selera nih buat cobain produk kita gitu. Lebih ke visualnya. Iya. Setelah propertinya tadi disiapkan, bisa langsung ini sih, olah kontennya, langsung di syuting. Nah, tadi kalau terkait dengan video berarti kita perlu fasilitas-fasilitas apa aja tuh? Pasti kameranya ya. Kameranya itu bisa pakai handphone, bisa handphone, bisa kamera. Tergantung budget ya. Iya, tergantung budget. Kalau di handphone setelah di take nih, udah di syuting nih produknya. Kalau untuk handphone bisa editing di CapCut atau InShot namanya Pak. Itu gratisan atau bayaran? Gratisan ada, tapi kalau mau fiturnya lebih lengkap ada berbayarnya juga sih. Ya. Ada VN juga, banyak sih Pak. Tergantung teman-teman nyamannya pakai apa. Tapi semuanya esensinya sama lah itu untuk melakukan editing yang langsung. Iya, ada tools yang memang lengkap, lebih lengkap di satu aplikasi, dan aplikasi lain ada kelebihannya lagi. Kalau saya suka download semuanya sih. Saya suka download semua terus digabung-gabung nih fiturnya. Saya juga suka download. Saya ini ada semua, CapCut, KineMaster ada semua, itu nggak pernah dipakai. Banyak tutorialnya kembali lagi. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya sudah dimanjakan dengan segala macam fasilitas yang ada itu ya. Tinggal bagaimana kita mau gitu ya, mau menjalankan gitu ya. Oke. Kalau dari kamera bisa dipindahin ke HP juga. Kalau misalnya belum punya laptop atau device lain nih yang lebih advance. Kalau saya sekarang di laptop sih Pak, saya pakai Adobe Premiere Pro. Iya, itu lebih lengkap sih. Dulu pernah juga ngedit di kamera. Di HP. Iya pernah. 2020-2021. Itu ngeditnya di HP. Di HP. Oh, cuma sekarang lama-lama jarang ya kalau lama ya. Iya, menurut saya lebih lengkap, lebih profesional juga di Adobe. Tapi ya kalau misalkan baru mulai ya bisa mulai dulu ya. Iya. Oke. Nah, terus tadi kamera tergantung dari budget. Mulai budget yang sultan sampai yang kere-hore ada aja. Yang kere-hore juga pokoknya asal pakai ini aja gitu. Kalau HP nggak ada spek tertentu ya harus sekian itu nggak ada ya. Ada juga sih Pak. Tergantung resolusinya nanti yang dihasilkan dari video. Jadi ada settingannya juga nih Pak, export dari setelah diedit nih, export settingannya itu ada juga biar nanti konten yang kita upload itu bisa kualitasnya jernih gitu. Karena ada yang dia udah diedit, diupload jadi buram nih Pak hasilnya. ini kalau talentnya jernih diupload agak buram nggak apa-apa. Talentnya udah terlanjur buram, diupload buram lebih parah lagi. Seperti itu. Setelah editing upload nih ke sosial media. Nah, biasanya UMKM, teman-teman UMKM yang ada di rumah atau content creator lainnya juga nih melupakan satu step yang penting menurut saya. Evaluasi, Pak. Evaluasi konten yang udah kita upload. Dulu tadi brainstorm, persiapan propertis dan fasilitas, syuting, eksekusi editing, terus evaluasi. Uploading dulu. Terus evaluasi. Nah, gimana tuh evaluasi? Nah, biasanya setelah upload udah ditinggalin gitu. Tapi sebenarnya kan platform-platform yang ada, platform sosial media gitu ya, mereka tuh ada insight atau analitik yang ditampilkan dari setiap konten yang kita upload Pak. Jadi dari situ sebenarnya nggak harus ada ilmu tertentu sih, karena ya kita observasi aja dari situ berapa yang like, berapa yang komen, save, share, itu bisa jadi patokan next konten kita buat seperti apa. Seperti itu sih Pak. Bisa sharing nggak yang dilakukan oleh Raudah di suatu konten tertentu, gimana hasilnya, gimana terus melakukan apa gitu? Oke, saya kasih contoh mungkin ya Pak ya. 2 video nih, 1 video Grappy dengan behind the scene di awal gitu. Jadi kayak prosesnya terus hasil videonya. Terus 1 lagi langsung hasilnya tanpa proses di awal. Langsung hasil video komersil itu. Tapi anunya beda ya, objeknya beda, produknya beda. Produknya sama. Produknya sama. Exact product. Iya, exact product. Kita udah syuting si produknya tadi. Nah, udah di editing nih hasilnya jadi nih si 1 video. Tapi langsung saya upload. Langsung saya upload hasil videonya tadi. Nah, di video yang 1 lagi, sebelum saya tambahkan hasil video yang udah diedit tadi, saya tambahkan prosesnya dulu Pak, dari awal. Dari awal, misalnya dari pengumpulan properti, dari konsepnya seperti apa, begitu. Nah, itu ternyata hasilnya beda Pak.
Oh. Iya, saya udah pernah coba. Bedanya signifikan? Signifikan sekali. Oh. Iya. Ternyata tuh audiens lebih suka yang kalau yang dari proses tadi kan lebih relate ke mereka, Pak. Dan ya mereka bisa sambil belajar gitu audiensnya. Tapi kalau misalnya saya upload plek langsung si video yang udah jadi, ini cuman komersil biasa, langsung di skip tuh, Pak. Jadi viewersnya udah turun dari awal gitu. Jadi ada kayak story ya? Iya, storytelling. Secara senang ya, netizen tuh dengan story itu senang ya? Iya, karena relate dengan mereka seperti itu. Dan contohnya kayak lebih dekat ke kehidupan sehari-hari. Karena kan teman-teman di rumah juga mungkin pasti ngelakuin hal tersebut. Jadi pengen tahu proses yang lain seperti apa, begitu. Ini teman-teman sekalian nih kalau mau lihat ya di TikToknya Raudah ini banyak yang isinya itu membuat review produk kosmetik, tapi menggunakan bahan-bahan yang bisa ditemui sehari-hari gitu ya. Benar, iya. Jadi kayak ada di sekitar kita. Jadi misalkan daun tuh ngambil daun deket rumah gitu ya. Terus apa lagi? Daun, bunga, terus makanan juga bisa. Terus itu, terus ada yang waktu itu lightingnya pakai apa gitu ya? Pakai kardus bisa. Pakai kardus gitu kan. Iya, saya awalnya belum bisa beli lighting, saya dari kardus loh, Pak. Nah, itu mungkin yang disukai oleh netizen. Artinya Raudah ini juga seperti saya gitu kan. Jadi yang disebut relate tadi gitu ya. Ya ini Raudah ini seperti saya. Saya juga sebenarnya bisa lah kayak gitu kan dia. Jadi senang kan. Jadi kontennya tadi engaging. Jadi audiens di situ saling komen, "Wah, saya juga seperti ini. Wah, saya paham nih gimana capeknya," gitu. Jadi lebih engaging seperti itu daripada yang langsung plek nih hasil jadi paling komersil langsung di skip seperti orang tuh nggak senang diguruin sebenarnya. Iya, ini berdasarkan pengalaman loh, Pak. Oh iya. Jadi orang tuh nggak senang diguruin, diajarin gitu tuh sebenarnya nggak terlalu suka. Dia pengennya itu ya yang namanya juga scroll sosial media, dia pengennya santai-santai aja gitu ya. Kalaupun ada edukasinya juga itu di dalam selipan itu ya, hal yang lebih fun. Nah, gitu. dari konten tadi muncul lagi nih misalnya pertanyaan-pertanyaan audiens, "Kak, boleh lebih sharing lagi nggak di bagian ininya?" Nah, itu bisa jadi jadi konten nextnya akan kita buat seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi lebih engaging dengan audiens sih kuncinya. Jadi nanti kita akan membalasnya juga bisa dengan video baru atau video ini jadi baru, kita nanti saya bikin di video lain. Iya, gitu ya. jadi bisa konten pilar yang baru lagi. Oke, nah tadi kan mulai dari brainstorm, kemudian persiapan properties, kemudian mulai eksekusi teknik mau fotografi, kemudian setelah itu publish, kemudian setelah publish upload, kemudian evaluasi. Nah dari antara siklus ini, Raudah mulai dari brainstorm sampai evaluasi, menurut kamu yang paling kritikal yang mana? Kritikal di editing sih, Pak. Editing? Iya, editing. Karena dari editing itu udah kelihatan hasilnya kita persiapkan seperti apa, hasilnya bagus atau enggak. Karena itu juga jadi penentu nih. Kalau misalnya editingnya nih, kita asal-asalan nih misalnya. Nah, si audiens tadi udah kita suguhkan konten yang dari proses sampai hasilnya. Nah, pas hasilnya tadi ditunjukin, tapi hasilnya burik. Saya nggak ngomong loh, Pak. Iya. Tapi hasilnya kurang memuaskan si penonton, itu bisa jadi bumerang lagi ke kitanya, Pak. Gitu. Rame itu. Iya, rame yang menghujat mah. Iya. Tapi aneh juga ya, saya pernah sering ngelihat juga video-video di TikTok itu yang justru menggunakan logika terbalik gitu. Misalkan kayak gini nih, ada mangga gitu ya, dikupas, habis itu dibikin ini, terus kemudian di blender. Oh gitu. Iya itu. Ada kan? Iya, bikin emosi. Bikin emosi kan? Iya, itu salah satu triknya sih sebenarnya. Kalau disengaja nggak apa-apa ya. Iya, memang itu berarti well planned ya. Iya, artinya konten itu yang seperti itu memang disengaja. Tapi kalau kayak misalkan nggak disengaja, memang ternyata hasilnya kurang bagus, itu yang justru nggak cocok gitu ya. Oh ya. Oke. Jadi editing itu menarik ya, atau kritikal. Nah, terkait dengan editing, Raudah, editing itu komponen-komponennya apa aja? Waduh, banyak sih Pak ya. Kalau saya awalnya dari import videonya ke dalam aplikasi. Terus saya pilih nih Pak, dari itu kan banyak trial errornya ya waktu syuting tuh. Mana yang menurut saya bagus itu dimasukin ke tray-nya apa sih dibilang Pak? Tempat buat ngeditnya itu. Sequence-nya gitu. Dimasukin ke situ mana yang menurut saya bagus. Terus setelah itu editing transisinya, terus juga
produknya itu kalau misalnya teman-teman UMKM sudah sudah bisa nih dengan green screen, ada nih istilah green screen. Jadi produknya itu di green screen Pak, terus di editing dia bisa disusun-susun gitu Pak, sesuai kreativitas kita di editing. Jadi bisa dimainin istilahnya playful gitu di tempat editingnya. Pada waktu kita syuting itu sudah mikir editingnya sebenarnya juga sebenarnya? Iya sebenarnya udah terkonsep sampai nanti mau dibikin seperti apa begitu. Ya. Wah, itu berapa lama itu editing? Waduh, lama sih kalau buat produk. Kalau saya dari awal brainstorm sampai upload itu bisa makan 2 minggu kalau mulai dari brainstorm 1 siklus ya berarti ya? Kalau video komersil yang profesional. Kalau yang memang buat konten sehari-hari bisa 1 hari sih teman-teman. Kalau untuk yang nggak yang terlalu rumit. Ya nggak terlalu rumit itu pokoknya untuk upload aja engaging biasa itu bisa 45 menit. Enggak lah Pak, 45 menit. Waduh. Ini orang pikiran zaman apa susahnya? Ternyata susah ya. Tapi bisa agak di tricky sih. Maksudnya gimana ya Pak? Bisa kita konsepin dulu video pertama mau bikin mana, video kedua. Jadi kita list dulu. Jadi besoknya bisa langsung syuting, bisa langsung editing. Jadi nggak makan banyak waktu. Iya. Wah, menarik sekali ini ya. Sangat jelas ya, Raudah step-stepnya. Nah, memang untuk details itu tentu perlu belajar lebih lanjut karena devil's in details kan. Pada waktu kita bicara mengenai detail-detailnya itu pasti ada sesuatu yang, nah kadang-kadang juga pembelajaran itu ditemukan ketika melakukan ya. Benar. Ya, tapi secara umum tadi Raudah menyatakan bahwa tahap-tahapan itu mulai dari brainstorm, mencari ide, kemudian menyiapkan properti yang dibutuhkan, termasuk fasilitas, kemudian mulai dengan eksekusi, melakukan take gitu ya, kemudian hasilnya dipublish dan kemudian jangan lupa yang paling penting juga pada waktu mengevaluasi supaya nanti berikutnya siklusnya bisa kita lebih baik lagi ya. Nampaknya kita perlu istirahat dulu nih. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia kembali lagi masih bersama acara kita VOIB Stock. Kita masih membicarakan mengenai bagaimana caranya bisa sukses di dalam videografi dan bisa trending di FYP TikTok. Nah, bersama kita masih hadir Adinda Raudah Nasution, beliau adalah content creators ya di TikTok. Raudah, tadi kita akan cerita banyak mengenai kebutuhan, cara, how to untuk bisa trending. Nah, sekarang gini, tadi kan Raudah cerita mengenai upload itu siklusnya panjang kalau mau bagus ya. Nah, sementara kalau di TikTok itu ada, nggak tahu ini sering saya dengar gitu ya, bahwa kalau misalkan kita mau bagus di TikTok, algoritma itu mengharuskan kita untuk upload terus-menerus gitu ya. Benar. Nah, sementara yang disampaikan Raudah tadi, sesuai pengalaman Raudah kan, yang penting videonya bagus. Nah, mencari timbangannya ini kan tentu agak problematik, ya kan? Susah, nah, gimana Raudah? Menurut saya tergantung dari akun masing-masing lagi. Oke. Karena audiens setiap akun itu beda-beda Pak. Jadi konten yang kita suguhkan juga sebenarnya kalau di TikTok itu udah tertarget seperti itu Pak. Kalau saya kan dia memang jarang upload ya Pak ya, jarang upload tapi saya mengutamakan kualitas gitu. Nah di situ audiens saya emang udah tahu sama konten yang saya suguhkan. Gitu di level yang emang agak sulit, prosesnya panjang gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang mau buat akun TikTok gitu atau mau start growing TikTok gitu, memang tipsnya konsisten upload sehari 1 sih. Kalau ya kalau kontennya nggak ribet ya Pak misalnya yang tips-tips atau sekedar random talk tentang sesuatu, tentang produk bisa, tentang storytelling kisah-kisah yang inspiratif bisa seperti itu. Bisa lebih cepat karena produksinya juga gampang. Iya, tergantung nggak rumit. Iya, tergantung akun masing-masing lagi sih sebenarnya. Tergantung bagaimana konsep kita ya. Kalau saya kan emang konsepnya agak ribet jadi nggak bisa upload tiap hari. Waduh, encok sih Pak. Ya kalau nggak ngerjain yang lain ya. Ini masih kuliah juga ya. Masih kuliah juga. Jadi harus di manajemen waktunya harus. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau bisa trending itu apa saja sih rule of thumb-nya gitu?
Oke, ini menarik sih, menarik. Karena ini berdasarkan observasi saya juga ya Pak ya. Kembali tadi ke akun kita masing-masing itu beda-beda emang, tertarget gitu. Apalagi di 2023 ini TikTok itu lebih spesifik dia Pak. Jadi mereka menganalisis video kita itu berdasarkan apa yang kita suguhkan itu ditargetkan ke penonton yang emang mau itu Pak. Misalnya kita bahas gajah nih Pak, itu bakal ditargetkan ke orang-orang yang suka gajah, seperti itu, yang suka-suka hewan, seperti itu. Atau kalau kontennya dikemas konten lawak gitu ya Pak, itu bakal ke orang-orang yang suka emang humoris seperti itu. Jadi di 2023 apalagi sekarang muncul live nih di TikTok itu. Jadi orang emang dia lebih banyak menghabiskan waktu di live gitu. Jadi viewer kita nih agak mentok di situ-situ aja nih Pak, turun gitu viewernya, misalnya di 200. Mentok di situ. Jadi emang harus lebih kreatif sih kita mengemasnya Pak. Tuh, terus juga jam prime time tiap akun beda-beda Pak. Nah, kapan kita upload konten itu di akun kita itu menentukan sebenarnya. Oh gitu? Iya, menentukan. Apakah konten kita itu bakal masuk di FYP atau tidak, seperti itu. Kalau saya pribadi buat konten saya selalu upload tengah malam. Tengah malam? Tengah malam, di saat orang-orang tidur. Kenapa itu? Jadi maksudnya uploadnya tengah malam. Logikanya kan nggak ada yang langsung lihat dong. Benar. Berarti nanti besok lagi. Iya, menariknya orang-orang tuh setelah pulang kerja atau pulang kuliah atau pulang sekolah, malam itu kan jam istirahat ya Pak, jam buat relaksasi, dan relaksasinya itu bisa dari TikTok. TikTok itu buat refresh. Nah, orang-orang belum tidur jam segitu. Oh ya? Belum tidur. Prakteknya gitu? Iya, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Malah lebih ramai di tengah malam. Karena di pagi, siang itu sibuk sama kegiatan masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang kerja. Jadi konten kita tuh kurang naik di jam-jam itu. Kalau saya pribadi. Kalau di akun-akun lain mungkin beda lagi jamnya. Mungkin ada yang sore saat di KRL mungkin sambil scroll TikTok. Jadi beda-beda. Itu berdasarkan observasi aja sih. Iya. Trial error kapan upload. Oke. Nah, tadi kalau Raudah menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi target adalah TikTok itu akan menyarankan kepada orang yang punya similar interest gitu ya. Nah, itu taunya dari mana? Apakah kalau di Instagram kan ada caption, ada apa gitu. Kalau di TikTok juga sama? Kalau di TikTok mereka analyze-nya dari teks, Pak. Teks, nah, bukan caption, bukan. Caption nggak jadi pertimbangan. Oh, malah nggak penting? Nggak penting menurut saya caption. Gitu. Tapi buat copywriting yang engaging aja bisa sih. Tapi TikTok bukan analisis dari situ. Caption ditujukan buat audiens sebenarnya. Kalau TikTok analisis isi konten kita itu dari teks. Kan ada tuh Pak, tambahkan teks. Di video TikToknya bisa kita ketik sesuatu nanti muncul di setiap video kita kan, yang di videonya bisa diedit durasinya berapa lama. Nah dari situ sebenarnya Pak. Jadi bukan caption. Bukan. Caption buat engaging audience. Iya, kalau yang subtitle yang ada di TikToknya itu teks yang kita munculin di videonya itu dari situ TikTok tahu isi konten kita seperti apa dan di-boost ke emang target kita siapa. Oke. Nah terus ini salah satu tadi ya, jadi uploadnya harus tepat waktu yang sesuai gitu ya. Terus kemudian teks-teks yang situ supaya bisa ini. Terus kemudian kualitas video mesti bagus. Terus tadi sesuai dengan peruntukannya ya. Kalau channel kita itu atau akun kita itu maunya kualitas ya kualitas yang banyak. Kalau yang ini harus kontinuitas ya gitu. Oke. Nah terus kemudian kalau misalkan zaman dulu di Instagram itu ada istilah pansos atau collabs gitu ya. Kita berkolaborasi dengan teman-teman yang akunnya udah lebih tinggi engagingnya sehingga kemudian kita juga ikut naik. Nah di TikTok apa terjadi yang sama juga? Nah menariknya di TikTok ini followers itu nggak jadi patokan Pak. Siapa aja bisa FYP. Jadi tergantung konten kita. Jadi followers nggak jadi patokan. Bahkan yang followersnya cuma 10 itu bisa FYP Pak. Tergantung gimana dia mengemas kontennya. Serelate mungkin dengan lingkungan sekitar, dengan apa yang kita alamin seperti itu. Sedekat mungkin dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Iya. Jadi ini bagus ya. Jadi artinya di dalam TikTok ini lebih demokratis ya. Iya, siapa aja tidak bisa ada permainan yang sudah FYP akan FYP terus gitu, nggak ada jaminan juga. Nggak ada jaminan juga sih Pak.
Oke, menarik sekali. Ini Raudah, ini banyak sekali yang kita udah bahas hari ini. Masih ada tipsnya lagi. Oh, silakan. Nah, satu lagi. Iya, jadi tadi yang saya bahas di awal, engaging di awal video itu, Pak, itu sebenarnya ada rumusnya. Nah, gimana jadi tuh? pertama kita harus hook dengan audiens, hook di awal. Jadi kita kasih copywriting. Misalnya kita mau promosiin jual rumah nih, Pak. Rumah minimalis tapi tetap bagus gitu. Nah, itu kan ini maksudnya menggayat audiens di awal buat nonton sampai akhir. Dan kalau kita udah dapat perhatian si audiens di 3 detik awal, mereka bakal nonton sampai akhir. Tapi kalau di awal saya halo, saya mau review ini. Orang langsung ini udah bosan karena template-nya selalu begitu. Dan yang kedua, rumusnya itu kita lihat seberapa banyak yang save dan share. Itu sih, save dan share. Jadi semakin di save dan share, semakin banyak nih yang engage lagi ke akun kita. Dan yang terakhir, yang ninggalin jejak. Jadi di komen. Semakin banyak komennya, semakin naik lagi video kita yang ada di TikTok. Seperti itu. Jadi justru harus kita dorong sampai ke orang yang berkomentar gitu ya. Waduh, ini banyak sekali. Wah, sayang sekali waktu kita terbatas ini, Raudah ya. Para pendengar sekalian, ini akhir yang menarik, akhir yang manis dari pembicaraan kita yang tadi sudah sampaikan oleh Raudah sampai kepada tips-tips supaya FYP ini adalah salah satu ide peluang besar yang bisa kita dorong supaya kita bisa memanfaatkan TikTok videografi sebagai salah satu cara untuk menjangkau pelanggan kita lebih luas lagi. Nah, tentu pembicaraan kita hari ini tidak bisa membahas semua, tapi minimal bisa menjadi gerbang bagi para pendengar sekalian untuk bisa mencoba dan juga mengikuti journey atau perjalanan gitu ya, supaya pembelajaran kita itu tadi bisa sempurna. Terima kasih atas kebersamaannya, Raudah. Kita menyapa para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kita bertemu lagi seminggu depan. Kita akan ketemu dengan materi yang lebih menarik lagi. Sukses selalu buat semuanya. Mudah-mudahan para UMKM semua bisa menjadi UMKM yang sinergi, bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.